Menyembah kita harus marifat dulu, berarti kalau menyembah itu beda sama sholat. Kalau sholat tuh mengingat, kalau menyembah itu berarti ada yang kita persembahkan. Sembahyang, kita mempersembahkan kepada Hyang Widi. Kita ada sesuatu yang kita berikan kepada Allah, kepada Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita berkesempatan untuk berdiskusi santai bersama teman-teman di sini dengan tema yang berjudul menyembah itu harus ma'rifat dulu, ya. Nah, dalam ilmu tasawuf kita sangat menjunjung tinggi yang namanya awaludini ma'rifatullah. Awal mula beragama adalah awal mula kita mengenal Allah. Jadi beragama itu setelah kita kenal. Dan ternyata mengenal Allah itu ternyata berlapis-lapis. Ada banyak tingkatannya. Kalau dikiaskan ada ma'rifat 1, ma'rifat 2, ma'rifat 3 dan seterusnya. Itulah proses adaptasi yang harus dilalui oleh para jemaah untuk melalui fase-fase tentunya untuk bisa melewati fase-fase tersebut dengan datangnya ujian, masalah dan sebagainya. Kebetulan pada malam hari ini saya ditemani oleh teman-teman di sini sama-sama jemaah saudara rohani yang akan mendiskusikan tema yang berjudul menyembah itu harus marifat dulu. Mungkin di sini siapa nih yang mau terlebih dahulu? Pak Iwan nih, teman kita Pak Iwan. Oh iya sebentar, Pak Iwan ini juga punya channel YouTube ya. Pak Iwan, nama channel YouTube-nya apa Pak Iwan? Orang kampung ngaji marifat. Nah, orang kampung ngaji marifat. Nah itu Wandang kalau kita sebut di sini. Ya. Tapi Wandang juga punya channel YouTube juga. Apa? Saya channel YouTube-nya Ajengan Ngora Ngaji Marifat. Aja dengan orang ngaji marifat ya. Ya. Kalau Poki belum ya, udah punya belum? Masih gabung di Masih Tauhid gabung. Sunda. Masih gabung di Tauhid Sunda. Boleh channel subscribe. Tapi intinya di sini kita untuk mengedukasi, tidak ada kita mengajarkan atau bagaimana, tidak, kita berbagi ya. Barangkali ada yang berminat untuk untuk bergabung dalam ilmu tasawuf, untuk memperdalam ilmu tasawuf, karena pada hakikatnya ilmu tasawuf itu gak ada teorinya. Semuanya ilmu praktek. Teorinya itu masih belum masuk ke dalam ilmu tasawuf gitu. Memang kita untuk masuk ilmu tasawuf kita harus tahu teorinya dulu, kayak man aropa nafsa faqad aropa roba, barang siapa yang mengenal dirinya dia akan kenal dengan Tuhannya, barang siapa yang sudah kenal Tuhannya maka fanalah dirinya. Ilmu-ilmu ngaji diri gitulah. Ya mungkin kita langsung mulai saja diskusi malam ini. Maaf Pak Iwan tadi kepotong, silahkan. Ya silakan Pak Iwan. Dan di sini saya menambahkan sedikit, Ya. Kita saling belajar ya Bang Teja ya. Betul. Saling belajar. sharing. Sharing, berbagi lah. Ya berbagi untuk Pengalaman. menggali ilmu yang lebih dalam lagi. Seperti yang tadi Bang Teja sebutkan bahwa marifat itu berlapis-lapis gitu ya. Baik, mungkin silahkan Pak Iwan bisa dijelaskan. Terima kasih kepada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau disebut kronologis lah ya Pak Teja. Yang namanya menyembah kita harus marifat dulu, berarti kalau menyembah itu beda sama sholat. Ya. Kalau sholat tuh mengingat, kalau Ya. menyembah itu berarti ada yang kita persembahkan. Sembahyang, Ya. kita mempersembahkan kepada Hyang Widi. Ya. Kita ada sesuatu yang kita berikan kepada Allah, kepada Yang Maha Esa. Ya. Gitu. Yang diberikan apa itu Pak Iwan? Ya kalau misalkan kalau di sini gitu ya, kalau di agama lain mungkin ya ada sama sih, selain dari harta, benda, pikiran atau apa saja yang kita mampu untuk dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa itu disebutnya kalau di sini
berabdi dan berbakti gitu. Itu boleh berupa ide, pikiran, tenaga, uang, harta benda apa saja gitu. Jadi begini Pak Teja, kita ke awal ya. Ya. Yang namanya makrifat, yang namanya sembahyang harus makrifat dulu. Berarti kita harus mempersembahkan sesuatu harus kepada yang kenal dulu. Yang dikenali ya. Oh ya, kepada yang dikenali dulu. Umpamanya ini kronologisnya, ketika kita bertemu, pertamanya bertemu nih dengan istri kita, berarti awal mula dari menyembah itu kan kita ada pertemuan dulu. Mengenal itu. Ya, bertemu dulu. Ya, bertemu baru kita berkenalan. Oh. Betul nggak? Logikanya Bukan, seperti ya. itu. Bukan berkenalan dulu bertemu, tapi bertemu dulu, berkenalan. Di situ adalah yang namanya ruang hampa yang ada di sini tuh Pak Teja, ada vibrasi. Yang susah dijelaskan kata-kata susah ya. dijelaskan. Emang ini Ya. mau praktek. Iya, yang disebut ada rasa cinta itu kan metafisik, betul nggak? Dan tentunya setelah kita kenal Iya, baru cinta. setelah bertemu kena ada rasa cinta, betul nggak? Betul. Dari cinta barulah kita kalau disebut mau akrab mau bersatu, kita harus disebut ijab kabul, betul nggak? Ya, menikah lah gitu Iya. ya. Itu kan sama dengan bayat. Iya. Mungkin ya Iya. kalau di perjalanan ini. Iya, Betul nggak? iya. Kiasnya seperti Kiasnya itu. seperti itu. Betul. Barulah kita bisa bersatu gitu. Jadi kalau misalkan kita mau sembahyang, mempersembahkan, itu harus kepada yang sudah pasti kita kenal, kita cinta, kita suka gitu. Betul nggak Pak Teja? Betul, betul sekali. Jadi di sini kan di dalam Mushaf Quran juga ada yang kalimatnya sholat, mengingat. Ya, intinya dari sholat kan zikrullah tuh kan. Dari intinya dari sholat adalah mengingat. Tapi beda dengan ada yang kata-kata sembahyang gitu kan. Itu ada yang sesuatu yang dipersembahkan. Gitu. Ya mungkin itulah sedikit lah ya. Nanti tetap kita tanya lagi Boleh, loh. boleh silakan. Nah, mungkin boleh. siapa nih yang mau nambahin sekarang? Kan diskusi nih. Alhamdulillah. Siapa? Oke. Ajengan Ngora. Ya, pemilik channel Ajengan Ngora. Monggo. Baik, silakan. saya menambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kata-kata yang menarik dari Pak Iwan itu, bahwa kita menyembah kepada Allah itu harus ada yang dipersembahkan. Terus intinya dalam menyembah itu kita itu harus bertemu dulu ya. Ya gitu. Betul. Pada yang disembah ya. Nah, kita simpulkan dari kata-kata itu, dari kata-kata Pak Iwan tadi, dalam perjalanan saya sebelum masuk ke tarekat ini, saya kebetulan kan mondok gitu di pesantren. Bahwa makrifat, mempersembahkan itu kan tadi judulnya apa? Persembahan itu Sembahyang itu harus makrifat. harus makrifat dulu. Kita ulas dari kata makrifat ya. Makrifat itu artinya mengenal. Sedangkan dalam makrifat itu kan tadi berlapis-lapis ya. Yang saya pelajari dulu ada yang dinamakan ma'rifatul asma, ada yang dinamakan ma'rifatul af'al, ada yang dinamakan ma'rifatul zat. Gitu. Mungkin dari pembahasan Pak Iwan itu masuknya ke situ ya, yang saya pahami. Gimana penjelasannya tentang ma'rifat asma, ma'rifat af'al, ma'rifat zat? Nah, misalkan kita dari ma'rifat asma dulu ya. Ma'rifat asma itu kalau arti dalam bahasa Indonesianya mengenal nama. Misalkan di kampung apa namanya ini? Cimanglid apa? Pasir biru. Pasir Biru. Ada seorang
wanita cantik. Namanya Iis. Iya. Nah, misalkan kita itu baru tahu beritanya bahwa di kampung tersebut ada yang namanya Iis, bahwa dia itu cantik gitu. Janda bukan. Yang tentunya masih single. Single. Tapi saya itu baru kenal namanya saja. Betul. Belum pernah ketemu, apalagi berkenalan ya. Nah, itu namanya Maripatul Asma. Begitu juga dalam beragama. Kalau kita sendiri, saya sendiri tahu dalam beragama itu harus mengenal Allah. Tapi saya belum pernah bertemu dengan Allah misalkan. Baru tahu Allah itu yang harus disembah. Tapi baru tahu namanya. Itu berarti saya sendiri kalau situasinya begitu, itu disebutnya Ma'rifatul Asma, baru kenal namanya. Yang kedua, ada yang dinamakan Ma'rifatul Af'al. Nah, analognya seperti tadi di kampung Pasir Biru ada wanita cantik. Misalkan si wanita itu suka bikin, kalau kita misalkan orang-orang bertemu sama dia itu suka disuguhin kopi nih, contoh kopi. Nah, buatan kopinya si wanita itu, si Iis itu enak, mantap pokoknya. Tapi saya sendiri belum ketemu langsung gitu, baru tahu bikinan kopinya si Iis itu enak. Berarti saya tahu bahwa perbuatannya atau bikin kopinya itu enak. Itu namanya Ma'rifatul Af'al. Jadi kenal sama pekerjaannya. Di antaranya menyuguhi tamu, membikin kopi dengan rasanya mantap gitu. Itu Ma'rifatul Af'al. Dan ada juga Ma'rifatul sifatnya. Sifat. Kalau Ma'rifatul sifat yang saya pahami yaitu kenal, tahu sama sifatnya. Sifatnya si perempuan itu, bahwa dia itu baik gitu, rajin, suka nabung. Nah, itu Ma'rifatul sifat. Dan yang terakhir ada Ma'rifatul zat. Nah, di sini kita kupas. Ma'rifatul zat itu saya sendiri ketemu dia, ketemu si Iis, terus ketemu, berkenalan, terus saya minat melamar dia, terus saya ijab kubur sampai menikah sama dia. Dan di malam pertama itu saya masuk ke kamar sama dia, terus disitulah lampu di paruman. Nah, disitulah yang dinamakan Ma'rifatul zat, bersatu sama dia. Nah, terus apa hubungannya dengan agama? Nah, di sini kita itu dalam beragama sesuai keterangan tadi yang di awaludini ma'rifatullah. Awalnya beragama itu kapan kita mengenal Allah. Nah, saya sendiri dulu ya, mungkin kebanyakan orang juga begitu, mohon maaf. Dalam beragama itu kan harus mengenal Allah. Nah, mengenal lapisan mana nih harus yang dikenal? Apakah Ma'rifatul Asma, Af'al, atau sampai zat? Nah, dalam keterangan awaludini Ma'rifatullah itu, yang tentunya bukan cuma Ma'rifatul Asma, bukan cuma
tahu namanya Tuhan itu Allah, bukan tahu itu. Harus ke marifatul zat, harus bersatu sama dia. Gimana caranya? Nah, mohon maaf, kalau masalah cara, ya langsunglah praktek di sini. Gak bisa dijelaskan langsung ya, karena ini aurat. Kalau marifatul asma itu anak SD juga sudah marifat loh, gitu Iya, ya. anak SD juga sudah Tahu marifat. Allah gitu kan. Iya. Iya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman saya dulu atau guru-guru saya dulu, saya bukan menyalahkan beliau-beliau. Tidak. Tentunya dalam beragama ini kita itu berlapis-lapis ya, bertingkat-tingkat. Kan di sekolah juga dari TK dulu, udah lulus TK, naik masuk ke SD, udah lulus SD ke SMP. Nah, di sini yang saya alami ini di Tarekat Naksabandia Holiday Nusantara ini, kalau di sekolah itu puncaknya sekolah apa namanya? Ya berarti profesor lah, doktor lah. Nah, ini pelajaran profesor di sini. Jadi teman-teman yang kebetulan nonton atau di channel ini, video ini di malam Video ini, ya. seandainya kok pelajarannya gini saya belum paham, saya memaklumi Anda bahwa ini pelajaran profesor. Mungkin mohon maaf Anda masih di tahap TK atau SD, SMP gitu kan. Mohon maaf. Nah, kalau mau mengerti, paham gitu dengan sekolah ini, tarekat ini, ya harus masuk ke sini, praktek di sini. Bagaimana cara mengenal Allah sampai zat itu? Harus Gitu. membuktikan sendiri. Harus ya. membuktikan sendiri gitu. Kalau melihat dari hadis-hadis, jangan cuma tahu hadis awaludini marifatullah, awal beragama itu mengenal Allah. Jangan cuma tahu hadisnya saja, harus tahu masuk ke dalam dimensi hadis itu. Berarti kita harus mengalami praktek di situ dengan cara-caranya gimana gitu mengenal Allah itu. Nah, tentunya di sini dipraktekkan dengan sistem yang mutlak, bermetodologi. Mungkin dari saya segitu dulu. Boleh. Mungkin diganti Sama siapa yang mau itu masih pendapatnya atau bagaimana diskusi ini? Alhamdulillah, saya hanya ingin menambahkan aja sedikit ya. Mungkin ini pandangan umum aja ya, yang terjadi di kalangan masyarakat. Saya cuma hanya memberi ilustrasi seperti ini. Ketika saya memiliki suatu barang, benda atau apapun itu, misalnya permen lah. Nah, ketika saya melihat seorang perempuan, ujug-ujug, aduh hayang mere ka eta awewe gitunya, pengen ngasih gitu. Nah, di situ kita tuh harus hati-hati. Tujuannya apa? Karena itu tuh kita mempersembahkan gitu. Apapun itu kita persembahkan kepada ya yang akan kita tuju. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Apakah orang hayang wawuh, hayang nyapak, hayang naon? Nah, seperti itu. Nah, di sini kan judulnya itu kan ma'rifatullah, ya. Menyembah itu harus ma'rifatullah. Nah, ketika kita akan memberikan sesuatu itu mutlak karena Allah itu hukum kausalitas tertinggi. Ya, disitulah tujuan kita, orientasi kita, segala macam kita. Jadi kita kalau mau ngasih itu perempuan misalnya, wah itu udah salah alamat itu. Ya, itu mungkin karena ketidakpahaman ya. Karena istilahnya lamun sakola tema masih kena tahapannya ya masih D1 atau SMA atau bagaimana. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa sekolah ini ya sekolahnya para profesor gitu. Jadi untuk yang SMA itu mungkin belum paham. Nah, di situ masalah menyembah Allah itu harus marifat, ya kita harus kenal dulu. Jangan asal kita punya barang kasih aja, teng yang Allah gitu. Tapi orang terkenal jeung Allah, nah kan repot. Di mana wae tasokna seperti itu.
Jadi mutlak kita itu kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu, baik itu ya katakanlah persembahan lah, apapun itu, kita mesti kenal dulu supaya alamatnya itu tepat, jelas gitu, tepat sasaran, nggak aur-auran gitu. Nah itulah fungsinya. Sangat rugi lah gitu kalau kita punya barang, punya apapun, nggak punya istilahnya mah sasaran yang jelas, channel yang tepat, ya jadinya sia-sia seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bentar, Pak Rocky, oke, saya siap. jadi pengen nanya nih. Kan tadi ngasih, berarti persembahan itu ada yang kita kasih Ya. kepada yang disembah. Tuh. Nah, apakah ibadah juga sama merupakan bentuk persembahan? Ibadah juga kayak sholat, ngaji, apakah itu masuk persembahan gitu yang diberikan kepada Allah atau bagaimana itu? Nah, kalau misalkan ibadah ngaji itu, ya kita kembali lagi, kita mesti tahu dulu apa yang kita kaji. Ya, misalnya ngaji nih, di sini ngaji itu yang ngasah jiwa gitu ya. Nah, artinya itu lebih memperdalam gitu ya, bukan sembarang ngaji asal baca gitu. Nah, karena kita sudah tahu dulu awalnya gitu ya. Awalnya kita tujuan kita mau apa? Di sini menyembah itu harus marifatullah. Oh, setelah misalnya berpikir logis, berpikir kritis dan ini ilmiah, ya kita harus membuktikan gitu, jangan sekedar teori gitu. Karena ya kita yang sering itu pengajian itu kan membaca buku, mengkaji, ya seperti itulah terus menerus dari setiap pengajian ke pengajian. Mohon maaf ya, itu selalu begitu, tapi prakteknya mana? Nah, mereka itu ya saya sendiri pelakunya ya, itu menganggap bahwa ini praktek, padahal ini cuma membaca gitu, membaca kitab atau apalah gitu ya. Belajar mengenal itu Belajar, ya, proses belajar mengenal yang mereka padahal- sangka seperti itu. Nah, kesananya bagaimana? Kita setelah belajar seperti ini ya, kudu puguh sokna lah gitunya. Untuk apa kita belajar ini? Kan untuk mengenal. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya cari bagaimana cara mengenal. Ya mungkin kalau misalkan tidak tahu, tanya yang tahu gitu. Seperti itulah mungkin ya, Pak Bang ya, semuanya. Terima kasih Pak Oki. Ada lagi yang mau nambahin? Bang, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja saya menambahkan mengenai makrifat itu adalah awal mula kita beragama ya. Jadi beragama itu harus makrifat dulu. Nah, di sini makrifat itu menurut sudut pandang saya bukan tentang kesaktian, bukan tentang pesugihan, hantu, jimat, pusaka dan lain sebagainya ya. Karena kan identik gitu. Yang bermakrifat itu bisa narik pusaka, narik jimat gitu, narik keramat lah intinya gitu kan. Nah, Anehan lah. betul. Melainkan makrifat itu adalah tentang siapa aku dan siapa diri kita yang sebenarnya gitu. Nah, di dalam sebuah ayat kalau nggak salah ya, man arofa nafsahu faqad arofa robah. Barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Nah, lantas bagaimana kita bisa mengenali Sang Pencipta gitu? Nah, manusia di sini terbagi menjadi dua dimensi, yaitu ada dimensi jasmani dan ruhani. Nah, banyak yang hanya menyadari bahwa diri kita itu hanyalah jasmaniah yang ini saja gitu. Nah, tanpa menyadari bahwa diri kita yang sesungguhnya itu adalah ruhani gitu. Di dalam diri kita itu ada dimensi ruhani gitu. Nah,
Imam Syafi'i pun mengatakan dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan. Sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Berarti di dalam diri kita itu ada sesuatu yang lebih besar gitu dari semesta gitu ya. Nah, kembali lagi kepada Awaluddin Marifatullah. Awal mula kita beragama mengenal Allah. Lantas tujuan Allah menciptakan makhluk itu untuk apa? Nah, berkaitan di sini dengan sebuah hadis yang populer di dalam literatur sufistik. Aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk untuk memperkenalkanku kepada mereka. Maka mereka pun mengenalku. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu agar manusia itu mengenal kepada Sang Pencipta. Itu mungkin sedikit yang dapat saya tambahkan. Barangkali ada yang ingin ditambahkan lagi. Ada yang nanya atau ada yang menambahkan sih? Saya tambahkan. Boleh nanya ke saya, ke sini saling Ya. tanya aja, namanya diskusi kok. Ya, jadi ini ada sedikit tambahan perspektif mungkin dari saya. Pendapat gini. Tadi kan judulnya bahwa sembahyang tuh harus ma'rifat dulu. Mempersembahkan sesuatu tuh harus mengenal dulu. Kalau kata bapak-bapak, sholat dulu atau sembahyang dulu? Ya, betul nggak? Ya. Kalau menurut saya, sebelum kita bisa sholat, ya kita harus sembahyang dulu gitu. Ya, sembahyang tuh harus ma'rifat dulu kan ya. Berarti kalau menurut saya, kita harus sembahyang dulu. Kalau sembahyang kan tadi harus mengenal dulu, ya. Jadi kita kenal dulu. Kalau kita sudah kenal, ya kalau di sini kan yang namanya Awaluddin Marifatullah, kita mengenal Allah tuh supaya kita tuh di dalam sembahyang atau di dalam sholat ada kiblat gitu, ada sosok atau ada sesuatu Ya. untuk fokus kita gitu. Kiblat rohani. Kiblat rohani gitu. Mungkin kalau misalkan di sini ya ada yang namanya nanti dikenalkan dengan namanya rabitoh gitu kan. Larinya kan udah ke sana gitu. Tapi kalau menurut saya orang sholat kalau belum sembahyang dan sembahyangnya itu bermakrifat, nggak akan bisa sholatnya itu ke sana. Terus tadi yang Pak Teja jelaskan, apa ngaji Quran itu ya itu kan di sana kan kita mengenal gitu. Jadi ada perintah, ada larangan di situ kan. Aturan ya. Aturan agama itu kan sebetulnya aturan, betul. Aturan-aturan juga di sana. Ya mungkin untuk perspektif dari saya pribadi ya mengenai beda lah antara sembahyang dan sholat gitu. Kalau sholat mengingat, tapi kalau belum kenal mau mengingat apa? Terus kan buat kiblat gitu, buat fokus kita gitu. Jadi kalau udah sembahyang, kita sholatnya bisa khusyuk karena kita udah punya kiblat, punya fokus. Titik fokus itu mungkin Pak Teja, Pak Denny. Saya ingin tambah. bertanya sedikit Pak Iwan, kepada Pak Iwan mengenai ma'rifat gitu ya. Ya. Bisa dikatakan ma'rifat itu menurut Pak Iwan tahap lanjutan atau bagaimana itu? Iya. Karena kan ya karena di sini kita sejak awal kecil gitu ya, kita udah diajarin sholat, ajarin ngaji, Betul. ilmu fikih gitu ya. Betul. Sedangkan kita tidak dikenalkan gitu, tidak diajarkan kepada kita tuh sholat kepada siapa, Betul. untuk apa gitu. Iya. Betul. Ya tujuannya kemana gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak Iwan, ma'rifat itu bisa disebut lanjutan atau
fase awal gitu Iya. di dalam beragama gitu. Iya, kan di dalam mushaf Qurannya ada juga di situ tertuang nanti ya sama Ustadz ini yang lebih. Jadi ada yang bunyinya kamu jangan nurutin leluhur-leluhur kamu yang belum mendapatkan petunjuk. Ya. Betul nggak? Ada ya? Gitu. Nanti ini yang lebih detailnya di ini. Jadi kita kan beragama tuh sebetulnya gitu. Agama tuh harusnya kan praktek gitu yang bermetodologi. Betul. Nah, praktek. Kalau kita hanya sebatas itu kan karena nerusin dari orang tua agama tuh gitu. Karena orang tua begini, kita begini. Karena nenek kita begini ya begini gitu. Tanpa kita mau membuktikan lagi gitu. Apa sih Quran teh dalamnya teh? Gimana sih marifat tuh? Gimana sih itu yang namanya tarekat tuh? Harusnya penasaran ke sana. Hakikat, tarekat, marifat tuh apa sih ini teh? Harusnya mah ada ke sana tahapan-tahapannya tuh. Bukan berdasarkan agama keturunan gitu. Ya Pak Iwan. bukan Pak, itu bukan praktek. Ya. Itu mah apa ya, warisan apa? Teori lah isinya. Belum kita rasakan, belum kita praktekkan, itu kan teori gitu. Baru sebatas teori, tapi kita harus lebih ini lagi lah, Lebih kritis lagi ya. kritis, lebih dalam ya betul. beragama ya Pak Iwan ya. Betul. Jadi kalau kita kan masalah mengenal Allah itu kan bukan buat ini kan buat kita ya jadi Buat kita ya betul. Yang inalillahi wa inna ilaihi rajiun kok dibuat main-main Ya. setengah-setengah, harus pasti, Ya, harus karena jelas. saya juga menyadari Pak Iwan, kalau saya beragama Nasrani atau Boleh. Hindu atau yang Apa-apa. lainnya, mungkin saya juga akan mengikuti agama itu dari kecil gitu. Karena Iya, betul. saya lahir di keluarga yang beragama Islam, Betul. otomatis saya agama Islam gitu. Iya, iya. Tapi saya berpikir agama itu nggak sebatas yang diajarkan ilmu dasar aja gitu. Iya, betul. Kayaknya ada lanjutannya gitu. Iya, betul. Betul. Ternyata ya ada ilmu yang lebih dalam lagi gitu di Ada. balik itu gitu. Betul. Gini ya, Pak Denny, saya menjelaskan. Kita jangan terlalu ini ke merek lah gitu. Ya, Mau Buddha, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi. Tetapi kalau dia makrifat, ya itu mengenal. yang penting intinya kan Kita tuh kenal dengan pencipta agama agamanya. tauhid itu, Ya. agama samawi. Kan ada di mushaf Quran juga. Betul. Yahudi, Nasrani, kalau dia beriman kepada Allah, berarti marifat gitu kepada Allah, Ya. kenal, tahu, gak akan ada ketakutan di hari akhirnya dia. Ya mungkin nantilah ada yang lebih detail dijelaskan sama sahabat saya ini tentang ayat-ayat mushaf. Silakan. Silakan. Ada yang Itu yang tadi ya. atau mau nanya juga apa tadi Boleh, Pak Faruq ya. Iman tuh yang mau nanya. Mau nanya saling Iya, tanya, ya, kita kan diskusi. tanya, Boleh. diskusi nih. Jadi begini, saya kan sekarang itu setelah masuk di tarekat ini Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara, saya lebih banyak memperhatikan gitu ya di masyarakat. Mereka itu ya beragama dan tidak mau dikatakan tidak beragama. Mengenal Tuhan ya mengenal Tuhan versi mereka gitu. Nah, yang saya perhatiin ya mereka juga rajin ibadahnya ya menurut versi mereka, dan mereka itu sholatnya segala macam, dan mereka itu merasakan efek dari ibadahnya juga. Nah, sama saya diperhatiin juga dari efek-efek dari dia ibadah itu membuat dia tenang segala macam gitu ya. Misalnya rezekinya lancar, berdoanya juga merasa diterima, bla 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 seperti itu. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu menjadikan suatu zona yang nyaman gitu bagi mereka. Akhirnya
nggak mau memperdalam lagi atau untuk ke tingkat yang lebih lanjut lagi. Sehingga ketika disampaikan bahwa agama itu harus maripatillah itu nggak bige gitu. Nggak bege. Saya tuh udah sholat dan saya juga udah kerasa ya seperti itu. Jadi ketika diperkenalkan atau segala macamnya itu stuck gitu di situ bahwa mereka tuh gua udah nyaman di sini. Ya. Jadi lamun ieu mah urang nu ngajalanan hirup mah urang we beragama mah. Nah, seperti itu mungkin ya salah satunya yang terjadi di masyarakat itu. Jadi mungkin di diskusi kali ini ya itu tidak salah. Saya tidak menyalahkan. Ya, alangkah istilahnya bijaknya kalau kita nih sama-sama terbuka gitu. Kalau memang gitu ya teman-teman atau siapapun yang misalkan mengalami hal-hal demikian, kalau toh misalnya mau berbagi ilmu, ya kita sharing lah sama-sama di sini. Di sini asik kok, ya nggak apa namanya tuh, nggak istilahnya menyudutkan seseorang atau bagaimana atau komunitas tertentu atau golongan itu nggak di sini. Jadi jangan salah tafsir atau jangan salah menilai gitu ya. Mungkin itu nanti mungkin kita bisa diskusikan bagaimana ini menyikapinya hal-hal seperti ini. Mungkin itu mangga Pak Ustadz dari Bade Ilmuhan. Baik, saya tambah sedikit ya. Jadi intinya dari judul di malam hari ini, sembahyang, menyembah itu harus marifat dulu. Yang saya kritis dari dulu, bahwa menyembah itu kan harus marifat dulu, harus kenal dulu. Secara logika, kalau kenal itu kan harus bertemu dulu, bertemu sama yang disembahnya gitu. Emang semua orang juga tahu yang disembah itu Allah. Kan tadi juga udah dijelaskan, kalau cuma tahu namanya itu baru marifatul asma. Sedangkan yang dituju khususnya di tarekat ini yaitu marifatul zat. Kita itu harus marifat kepada zatnya. Nah, gimana caranya itu? Sedangkan ada satu hadis, kalau gak salah hadis qudsi, seandainya kita beribadah itu kalau gak kenal sama yang disembah itu hukumnya tidak sah. La tasil ibadah ila bil ma'rifat, yang artinya tidak sah ibadah kita kalau tidak mengenal yang disembahnya. Nah, maksud dalam hadis itu, mengenal itu bukan cuma tahu namanya, tapi harus mengenal secara datnya. Nah, kita bongkar ya di sini. Gimana caranya mengenal itu? Caranya mengenal Allah yang saya alami sendiri, yaitu lewat sifat wujudnya Allah. Kan Allah itu ada di sifat 20, yang pertama wujud. Terlebih dahulu itu wujud, kidam, bako, moho, lapatul, lil hawadisi. Sifat Allah ada 20 itu. Terus ada lagi Asmaul Husna yang kita tahu 99 ya. Dalam Asmaul Husna ada sifat az-zahiru al-batinu. Sifat Allah itu zahir, nyata. Terus ada sifat Allah itu al-batinu, tidak nyata. Nah, gimana ini cara mengurainya? Cara mengetahuinya gimana? Nah, ini ada kaitannya dengan sifat 20 itu. Dari Asmaul Husna ad-zahiru al-batinu ada kaitannya dengan sifat yang 20, terutama sifat nomor 1, sifat wujud. Az-zahiru artinya yang maha nyata, yang maha zahir, nyata.
berarti kaitannya dengan sifat wujud. Nah, di sini cara mengenal Allah dari sifat adzohiru, berarti kita harus ketemu sifat wujudnya Allah, zahirnya. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu, sebagaimana tadi udah dijelaskan sama Pak Denny, ada 2 dimensi. Dimensi jasmani, dimensi rohani. Nah, di sini kita pecah dulu ya, tadi satukan lagi. Kalau kita dari dimensi jasmani, cara mengenal Allahnya ya lewat sifat adzohiru itu, sifat wujudnya Allah itu. Berarti kita sebagai manusia ya, berarti sifat wujudnya Allah itu melalui manusia juga, yaitu seorang utusan Allah. Ya, begitu kan? Utusan Allah. Kalau dulu berupa nabi. Nah, di balik nabi itu ada dimensi lain. Di dalamnya itu ada Rasulullah. Nah, jasmani kita mengenal nabinya, dimensi jasmani kita. Sedangkan dimensi yang kedua di dalam diri kita, yang hakikatnya diri manusia itu adalah dimensi rohani. Berarti kenal sama rohaninya, berarti kenal sama Rasulullahnya itu yang ada di balik nabi itu. Kalau zaman dulu. Gimana zaman sekarang? Nah, di zaman sekarang nggak ada istilah Rasul kan? Yang ada istilahnya mursid di sini. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 17, "Falang tajida lahu waliyyan mursida." Yaitu dikenal sebagai wali mursid. Nah, kalau wali itu dimensi jasmaninya, jasadnya itu disebut wali. Kalau dibaliknya wali itu ada dimensi rohani, yaitu mursid. Nah, kita dari dimensi jasmani harus kenal bertemu sama wali itu. Dari dimensi rohaninya harus kenal mursid yang dibalik wali itu. Jadi intinya mengenal Allah dari keterangan Awaluddin Marifatullah itu harus kenal sifat Allah ad-dhahiru al-batinu itu. Yang di situ di wali mursyid itu ada wasilah, tali penghubung. Nah, tali penghubung jasmani berarti ke jasmaninya. Kalau tali penghubung rohani ke rohaninya. Yang rohani itu yang harus dikenal wasilah. Makanya kita semua umat manusia sedunia diwajibkan mencari wasilah itu. Nah, tali sambungan itu. Sedangkan kita mengenal wasilah itu, mengenal ruhaninya itu harus pertamanya harus ketemu sama jasmani, si pembawanya itu. Karena wasilah di situ di Al-Maidah ayat 35 yaitu berupa nur yang dijelaskan di ayat lain, di surat lain, surat An-Nur 35 juga ayatnya sama. Allahu nurus samawati wal ard. Di situ ada nur. Nur di atas nur, atau istilah yang disebut cahaya di atas cahaya. Nah, berarti kita itu harus mencari wasilah. Dari ayat Al-Maidah 35 harus mencari wasilah supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Caranya harus mencari si pembawa wasilah tersebut. Siapa? Nah, dijelaskan di surat lain, yaitu di surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nyata sudah datang seorang rasul min anfusikum dari kaummu sendiri. Berarti di ayat itu dari masing-masing kaum, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada satu utusan.
Jadi intinya mengenal Allah itu harus ketemu dulu si pembawa wasilah, si pembawa wasilah yaitu utusan di zaman ini. Yang utusan itu bukan manusia tapi ada pembawanya yaitu seorang wali yang disebut wali mursyid, yang tentunya mursyid di sini mursyid yang waris mutlak yang turun dari sisi Allah Ta'ala sendiri. Jadi nyambung ya, Sambung. sambungannya tuh jelas gitu. Jadi jelas. Jadi dimensi jasmani Bercerai-berai ya. kenal bertemu sama yang jasmani, dimensi rohani ketemu yang rohani itu. Nah, kalau kita ketemu sama itu wali mursyid, otomatis dimensi jasmani kita sama dimensi rohani kita sinergi gitu, selaras. Jadi bisa mengenal Allah, bisa mengenal utusan Allah. Sebenarnya ada di situ-situ juga. Mungkin dari saya segitu Cuman dulu. masalahnya hanya seorang. Ya, itu seorang. Masalahnya Banyak seorang. ya. Nah, jadi gitu. Gimana, ada pertanyaan? Nah, mungkin yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana cara menemukan walia mursyida atau guru yang dimaksud tadi oleh Ya, Kang Dang? saya jelaskan ya. Kenapa masyarakat umum, mohon maaf, tidak mencari itu ya. Tidak sungguh-sungguh mencari. Tidak sungguh-sungguh mencarinya. Ya, Padahal ayatnya jelas harus mencari itu. ya. Dari pengalaman saya, informasi ke saya dari mana-mana gitu, khususnya di daerah saya, kenapa sih kita itu tidak mencari mursyid? Ya itu udah terdogma sama guru-gurunya gitu, bahwa di zaman ini tidak ada lagi mursyid. Itu bahayanya. Jadi ulama-ulamanya ya itu yang mendogma masyarakatnya itu di zaman ini tidak ada lagi mursyid. Bahkan memvonis tidak ada lagi itu. Sudah hilang. Sudah hilang. Jadi kalau beranggapan sudah hilang gitu, nggak usah mencari karena udah hilang. Sedangkan ayatnya jelas di setiap zaman ada gitu. Mungkin bukan sudah hilang, bahkan tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada lagi mursyid. mungkin saya nambahin dikit ya di sini. Bagaimana dia mencari mursyid itu yang dimaksud gitu ya. Ya. Jadi menurut perspektif saya, mencari mursyid itu tidak bisa dengan ilmu syariat. Ya. Jadi ya harus ada kita harus menembus menaikkan dulu keinginan kita untuk berhakikat. Nah, selanjutnya perjalanannya menuju marifat. Nah, di mana hakikat dan marifat itu ya? Di tarekat. Jadi kudu ke tarekat mau nggak mau gitu. Kalau emang pertanyaannya di mana itu mencari mursyid gitu ya. Bagaimana itu mencari wasilah itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah itu ya adanya di tarekat. Nah, masalahnya tarekat yang mana? Tarekat itu kan banyak. Nah, sedangkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu kan seorang rasul ya. Tarekat banyak. Nah, tapi cuman ada satu nih rasul, ada di tarekat mana? Nah, kita ini yang mesti terus mencari ya. Namanya juga disuruh mencari, seperti itulah mungkin ya, Bang. Silakan Kang Dang, bisa ditambahkan. Mungkin dari sekian banyak tarekat yang sesuai dengan ayat atau bahasa 128 itu kan cuma ada satu. Nah, yang paling membingungkan di tarekat manakah yang dimaksud ayat tersebut? Nah, itu kan yang menjadi bingung itu. Karena kan di Nah. setiap tarekat ada mursyid, setiap Iya, ada tarekat ini ada mursyid, mursyidnya, ini ada ada mursyidnya. mursyid. Nah, lantas bagaimana nih cara Nah, membedakannya? Yang saya pahami dan saya alami, yang sesuai dengan ayat tersebut ya hanya di tarekat ini, tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Karena di sini jelas nyata arah tujuannya sesuai dengan apa yang dialami oleh para nabi terdahulu, dari metodologi agamanya, dari
segi apapun gitu. Sama percis, bukan hanya cerita saja. Di sini karena di sini praktek langsung ya. Baik, satu pertanyaan lagi. Nah, menurut Kang Nang, ciri-ciri mursid yang betul-betul mursid atau waris itu seperti apa? Ya, yang saya pahami ya di tarekat ini Agar yang mencari itu nggak bingung ya. Oh, ini ciri-cirinya seperti Ya. ini gitu. Kasih clue gitu Ya. Kasih clue. dikasih gambaran ya. gambaran. Ya, yang saya alami itu ya di sini. Karena di tarekat ini mursidnya waris. Kenapa? Karena mursid itu cuma di tarekat ini ya yang bisa menjelaskan ini mursid waris, ini mursid amanah, ini mursid palsu. Gitu kan? Dijelaskan di sini. Karena sebelum saya masuk ke tarekat ini, kan saya pernah gitu di satu tarekat lain tidak menjelaskan bahwa ini mursid waris, enggak, ini mursid amanah, enggak, cuma di tarekat ini Kriterianya juga nggak tahu Nggak. gitu ya. kriteria mursid waris enggak tahu. Ya, yang saya alami ya di sini. Karena mursid waris itu ada satu dari pelajarannya secara apa namanya? secara jelas ada satu pelajaran yang saya alami dari tarekat lain sama tarekat ini yang waris, yaitu dalam sistem metodologi agama. Nah, di tarekat lain tidak mengenal metodologi agama. Apa metodologi agama itu? Ya di sini dirangkum jadi 4 ya di sini. Sebagian besarnya. Pertama, ditanamkan nur iman sama nur kitab, yaitu di baiat. Di mursid lain atau di tarekat lain, saya tidak mengenal baiat. Terus, sesudah baiat, dikasih amalan zikir khusus. Yang zikir khusus ini tidak saya bisa jelaskan karena ini khusus ya, rahasia. Ada zikir khususnya, terus ada apa namanya, semedinya. Kalau di sini namanya suluknya, ada suluknya. Terus ada berabdi, berkorban, menjalankan misi-misi ketuhanan. Nah, itu ciri-cirinya tarekat waris ya. Karena di tarekat lain enggak mempelajari itu, bahkan tidak dipelajari oleh gurunya itu. Ya karena mungkin ya terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu karena memang di ayatnya sudah jelas ya, cuman satu gitu ya. Iya, cuma satu. Cuma satu, jadi ya nggak akan ada di yang Ya, lain. ya, iya gitu. Jadi mungkin nggak akan ada pembeda. Meskipun karena tarekat ini tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara ini kan sudah menyebar di seluruh Nusantara ya. Kalau misalkan bertemu di daerah manapun, pasti itu akan menunjukkan hal yang sama gitu. Iya. Karena merujuk ke satu sumber yang sama. Mungkin seperti itu ya, Pak Ustadz. Iya. Jadi gini ya, meskipun di tarekat lain ada yang mengajarkan metodologi yang 4 tadi yang saya sebutkan itu, tapi titik masalahnya di waris dan amanah itu. Mana yang waris, mana yang amanah itu. Gimana cirinya yang waris yang amanah? Yang guru saya sampaikan, tarekat yang waris itu yaitu bedanya antara sama yang amanah itu di makomnya, makom dan ridhonya itu. Waris dan ridhonya, di situ ada makom gurunya gitu. Makom guru yang sesuai yang sepangkat dengan rasul-rasul dahulu, nabi-nabi dahulu. Jadi benar-benar diwariskan apa isi dada Nabi Muhammad, misalkan Nabi kita Nabi Muhammad terakhir, isi dadanya diwariskan ke wali mursid yang waris itu. Berestafet tapi dari jalur Sayyidina Abu Bakar
terus ke Salman Al Farisi, terus ke mursyid kita ini. Itu yang Putus saya ya. nggak Mungkin putus. putus ya. Ada rantai emas di situ yang waris. Untuk situasi sekarang kan banyak juga tuh di tarekat lain bahwa mereka mengklaim bahwa aku loh yang waris, gitu, aku loh yang amanah, dan metodologinya pun hampir sama. Hampir gitu. sama ya. Nah, ini yang menjadi polemik gitu, bingung antara mana sih tarekat yang benar-benar waris itu gitu. Iya. Mungkin Bang Teja mungkin bisa menambahkan. Sebenarnya menurut pendapat saya ya, yang namanya klaim waris, yang sana klaim waris itu sah-sah saja, gitu kan. Tapi semuanya itu kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak buktikan, Betul. gitu. Oke, secara syariatnya sebenarnya tidak ada tolak ukur, gitu kan. Tapi sebenarnya ada juga tolak ukur. Kata guru saya, yang namanya waris itu yang pertama, secara syariatnya ini ada ijazahnya, ada pusakanya, ada statutanya. Itulah secara syariat duniawinya. Nah, sedangkan secara hakikatnya itu kan tidak bisa diterawang oleh siapapun kecuali langsung berguru, langsung mencoba. Walaupun nama tarekat kita sama, bisa aja tidak ada gelombang mutlaknya. Gitu. Jadi yang penting itu gelombang mutlaknya itu. Iya, apalah arti nama tarekat sebenarnya? Katakan ini tarekat Naksabandiyah Holidiyah Nusantara. Di mana-mana juga banyak tarekat Betul. sama namanya tarekat. Apakah tarekat yang di sana mereka juga mengaku waris, mereka sedang di sini juga mengaku waris. Makanya kita tidak akan memperdebatkan masalah itu. Buat teman-teman yang mau bergabung silahkan. Mau bergabung ke tarekat ini, mangga. Mau bergabung ke tarekat yang di sana, mangga. Di sini tidak ada paksaan, karena kami menyadari setiap orang yang masuk tarekat berbaiat yang terdapat gelombang mutlaknya adalah itu orang-orang yang telah dipilih dan dikehendaki. Betul. Sebagaimana dalam Asyura 52, kamu tidak tahu apa itu iman, kamu tidak tahu apa itu Quran, dan kami jadikan cahaya lalu kami pilih siapa yang kami kehendaki. Itu mutlak, gitu kan. Di sini pun kita tidak boleh berharap bahwa teman-teman yang nonton video ini mau masuk atau tidak masuk, gitu. Di sini kita membuat video diskusi ini murni hanya untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Makanya tidak ada sebenarnya tolak ukur yang pasti. Ya. Cuman bisa dibuktikan. Ya. Ini yang asli, ini yang enggak. Kalau saya sudah masuk tarekat ini, saya sudah mencoba tarekat yang ori, misalkan katakanlah ori dan palsu. Begitu saya mengenyam tarekat yang palsu akan terasa, oh ini palsu, gitu kan. Tapi kalau saya gak pernah mencoba yang asli atau yang waris lah, gitu kan. Begitu mencoba yang palsu saya anggap asli, gitu Bang Denny. Jadi semata-mata ini semuanya tidak bisa kita buktikan sebenarnya kalau tidak dipraktekkan. Praktekkan dulu, baru kita membuktikan, baru kita menilai. Disitulah ada penilaian. Disitulah kita akan mendapat ilmu hakul yakin. Terus gimana yang sudah baiat tapi kok saya masuk tarekat sini, kok saya gak merasakan kemutlakan tersebut? Nah, berarti dia tidak melakukan adaptasinya. Syarat-syarat untuk mencapai buah dari thariqah itu adalah beradaptasi, ada sistem. Setelah baiat ada wirid sendiri, wirid jemaah, suluk. Baru baiat sudah minta rasa. Ya. Adaptasi yang kedua, ketiga, keempat belum dilaksanakan. Menganggap lah ini gini kok, ini gitu kok. Belum membuktikan juga dia sudah menilai, baru baiat misalkan. Padahal garansi syarat ketentuan berlaku apabila sudah dilaksanakan ketentuan-ketentuannya. Ini belum melaksanakan syarat dan ketentuan, tiba-tiba mau klaim. Mana ini marifatnya? Gak ada. Gitu kan. Disitulah makanya tiap murid pasti akan berbeda-beda. Makomnya, kondisinya, dan bagaimana itu tergantung adaptasinya, perjuangan dia, kesungguhan dia, dan pada hakikatnya itu dikehendaki atau tidak. Betul. Mungkin segitu sih Bang Denny kalau dari masukan dari saya gitu. Barangkali yang lain Ya mungkin
kita di sini tidak berusaha ya untuk meyakinkan sesuatu ya, Ya, bahwa dan kita mengklaim bahwa kita nih yang paling benar, kita Nah, yang enggak, paling enggak baik, boleh. tidak ya. di sini itu Tapi- kita gak boleh menganggap merasa gak boleh. Ya, nggak boleh. Kita di sini hanya mengedukasi aja, Betul. sharing gitu loh. Jadi referensi ya. Jadi pengetahuan baru lah ya. Pengetahuan baru Pengetahuan baru buat dari- teman-teman yang mau berminat mau kesini mangga mau gak kesini juga Ya. gak jadi masalah gitu Mungkin kan. kalau dapat yang waris, dapat yang enggak, mungkin itu ada rezekinya masing-masing ya. gitu, gitu kan. Gitu. Yang jelas yang membedakan antara kita dengan yang lain yang lain adalah itu ya, yaitu adalah antara waris dan ridhonya. Iya. Itu aja. Yang waris itu ridhonya akan lebih tinggi. Ya. Kalau dikiaskan nih, kalau boleh saya mengkiaskan, yang waris itu adalah batang pohon. Terus yang amanah, torikoh-torikoh yang amanah itu rantingnya. Sementara mursid-mursid di amanah itu tidak boleh mengaku mursid sebenarnya, gitu kan. Makanya maksudnya tidak boleh mengaku walia mursida gitu. Tidak boleh karena itu hanya satu gitu kan. Tapi misalkan ini punya walia mursida punya murid banyak. Nah, si murid-murid yang banyak itu tidak boleh mengaku sebagai walia mursidanya kalau memang dia tidak mendapatkan waris. Apabila si murid-muridnya ternyata punya murid lagi, dia mengaku sebagai waris, disitulah terjadi gerhana akan mursid yang asli gitu kan. Tetap si guru harus menunjukkan, coba kamu ke sana. Kalau dia sudah mengetahui bahwa muridnya sudah mencapai makom tertentu, silahkan ke sana kayak nenek moyang guru kita. Silahkan datangin ke sana, disuruh ke sana gitu, mencari warisnya, ketemu warisnya dulu gitu. Dan ternyata mendapat ijazah waris. Itulah ada. Jadi secara syariatnya tetap ada ijazahnya, statutanya, ada pusakanya gitu. Mungkin begitu, Bang Denny. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Silakan Pak Iwan. Udah segini aja. Harus ada sanad, silsilah, dan Ya, barang warisnya itu. Golden standar chain ya. warisnya. Dan Dah. chain itu ya. Ya gitu aja Pak. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.